Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Wibowo, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0491488853. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas 3 kali ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3 kali ini yaitu berbasis Vue.js. Kemudian data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui file JSON yang dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Tugas 3 kali ini kita diminta untuk membuat website, terus kemudian struktur projectnya semacam ini. Dimulai dari indeks, kemudian ada set, terus di dalam set ada CSS, kemudian ada data bahan ajar JSON, terus ini semacam ini bisa dilihat di sini. Kemudian di sini dikasih catatan penggunaan nama atau penamaan file menggunakan gaya curved case. Curved case itu seperti ini ya, ada tanda penghubung seperti ini. Kemudian ada 2 fitur utama yang diminta di sini, yaitu halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order. Ini sama seperti tugas-tugas yang lalu ya, tugas 1 maupun tugas 2. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Sebelumnya saya sudah membuat aplikasi ini. Saya buat berdasarkan tugas 2 yang lalu. Cuma bedanya di sini saya merefaktor strukturnya ya. Perubahan-perubahan yang saya terapkan pada tugas 3 kali ini yaitu membuat file data terpisah ya. Data.js dan data bahan ajar.js saya gabungkan ke dalam satu file yaitu data bahan ajar.js. Kemudian ada penambahan service API layout yaitu untuk memanggil data JSON dengan template HTML dipisahkan ke dalam file JS service API.js menggunakan fungsi asynchron fetching. Pemisahan full komponen dan template. Fitur-fitur utama dipecah menjadi custom elemen seperti stock table, do tracking, app modal, order form, status page, dan logika JS diletakkan di JS komponen dan struktur antarmukanya diletakkan di template. Perubahan arsitektur root SPI aplikasi diubah menjadi single page application menggunakan metode house routing tanpa harus melakukan reload memuat halaman HTML yang berbeda. Penggabungan CSS file gaya visual CSS dikonsolidasikan ke dalam satu file global. Penambahan fungsionalitas lanjutan menambahkan fitur fungsi hapus dalam stok bahan ajar. Kemudian ada penambahan tooltip untuk catatan. Ketika ini mouse over, ketika mouse diarahkan nanti akan muncul sebuah pop-up gitu ya, muncul notifikasi gitu ya. Baik, langsung saja kita lihat di aplikasinya agar lebih mudah dalam menjelaskan. Seperti ini adalah saya menggunakan Visual Studio Code. Ini adalah tampilan strukturnya, aset, CSS, image, kemudian data. Dalam data ada data bahan ajar JSON, kemudian JS-nya ini ada komponen, service, dan app.js. Kemudian template ini berisi HTML dan itu tadi ini indeks HTML. Untuk menguji aplikasi ini kita harus menggunakan fitur live server ya. Kita bisa klik aja di pojok kanan bawah ini ada Go Live. Sebelumnya kalau teman-teman belum menginstal aplikasi live server ini bisa ditambahkan ini ya extension live server.
ini ya, bisa ditambahkan extension lab servernya. Karena saya sudah ada, tinggal diklik aja ke lab ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi web Visita Update. Saya juga sudah mengupload repository ini ke dalam GitHub. Ini ada repository yang sudah saya upload. Kemudian saya juga sudah mendeploy repository ini ke Vercel agar bisa diuji coba secara live, secara online gitu maksud saya. Nah, ini adalah tampilannya di Vercel. Kita menggunakan Vercel aja ya supaya lebih enak. Memulainya kita bisa langsung klik login aja seperti ini ya. Di sini saya sudah menyelipkan akun demo. Bisa menggunakan email admin ut.ac.id, kemudian passwordnya admin123. Kita klik login. Berhasil. Ini adalah tampilan muka, tampilan depan. Di sini ada informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Kita langsung masuk ke informasi bahan ajar. Di dalam informasi bahan ajar ini, di sini menampilkan ini ya, menu-menunya. Di sini ada ringkasan. Ringkasan ini berdasarkan dari data bahan ajar yang ada di sini ya, di ini. Ini totalnya 18, di sini juga ada 18. Ini adalah ringkasannya. Ada 18 item, stok amannya ada 8, stok menipisnya ada 7, stok kosongnya ada 3. Ini adalah berdasarkan data di bawah ini. Kemudian di sini ada panel filter. Kita bisa mencari berdasarkan misalkan mencari akuntansi. Nah, di sini akan muncul pengantar akuntansi sesuai dengan input query yang kita masukkan. Dan ini yang di atas tadi juga mengikuti ya, mengikuti tabel yang ada di bawah ini. Ada satu item di sini stoknya menipis. Nah, ini sesuai dengan yang ada di bawah. Kita juga bisa menggunakan filter ini UPBJJ. Ketika kita klik filter ini, sini ada menu drop down, bisa kita pilih Jakarta. Nah, ini akan memicu munculnya filter lain, itu filter kategori. Ini filter kategori muncul ketika kita memilih salah satu filter UT daerah. Itu ini di sini juga ada menu reset. Ketika kita klik reset, maka otomatis ini akan langsung otomatis hilang. Kemudian ada menu untuk menampilkan ini ya, langsung kita centang ini. Nah, ini yang muncul adanya stok yang di bawah safety ya. Di sini ada 10 item. Stok kosongnya ada 3. Terus kemudian juga saya menerapkan fitur sort ya, pengurutan berdasarkan kode atau berdasarkan bahan ajar ataupun berdasarkan harga dan berdasarkan stok. Selanjutnya fitur yang selanjutnya yaitu ini ya, fitur status. Di sini saya menerapkan interaksi pengguna. Ketika mouse diarahkan ke status, di sini akan muncul informasi tentang catatan. Selanjutnya kita coba menu ini ya, tambah stok baru. Misalkan kita akan menambahkan ini ya, mata kuliah pemrograman web STSI 4209 pemrograman web Aktifum multidaerah Jakarta. Kita coba fitur validasinya apakah muncul. Nah, di sini saya menerapkan fitur validasi. Ketika ini kosong maka tidak bisa ya. Misalkan kita ketik sembarang gitu. Nah, di sini ada validasi bahwa jumlah stok harus lebih dari 0, kemudian harganya harus berupa angka positif. Kemudian kode bahan ajar ini harus berupa huruf dan angka. Kita coba isi yang benar 4209. Terus bahan ajarnya ini namanya pemrograman web. Misalkan harganya 65.000. Terus stoknya ada 30, stok amannya ada 15. Terus catatannya kita tambahkan stok aman. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, langsung muncul di bagian paling bawah. STSI 4209
mata kuliah pemrograman web, kategorinya praktikum, UT Jakarta, raknya R2 B1, harganya 650.000. Kita coba edit ya, harganya 65.000. Nah, ketika kita di sini juga saya menerapkan fitur event handler keyboard ya. Jadi ketika kita misalkan sudah selesai ini ya, setelah mengedit atau selesai menginput data, terus kemudian kita klik enter tanpa mengklik menu simpan perubahan ini juga bisa ya. Kita langsung klik enter, langsung data berhasil diperbarui. Nah, ini pemrograman web langsung berhasil diperbarui. Yang sebelumnya harganya 650 menjadi 65.000. Dan selanjutnya di sini juga ada menu baru yaitu menu hapus. Ketika kita klik sini hapus, maka akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus stok. Ya. Kita klik yakin ya, hapus. Kita langsung otomatis terhapus. Begitu. Selanjutnya menu tracking bahan ajar. Misalnya kita memasukkan menu nomor DO-nya DO 2025 01. Kita lacak. Di sini muncul nomor DO atas nama Rina Wulandari, statusnya dalam perjalanan. Nah, di sini juga ada menu baru yaitu update status pengiriman ya. Kita bisa memberikan update status pengiriman di sini. Misalkan paketnya sudah diterima gitu ya. Paket sudah diterima. Kita klik tambah. Status progres ditambahkan. Di sini ya muncul langsung di sini muncul paket sudah diterima. Kemudian menu DO baru. Di sini juga saya menerapkan validasi. Nah, ini validasi, ini hanya boleh berisi angka, terus nama harus berisi huruf minimal 3 huruf. Kemudian di sini harus diisi, tidak boleh kosong. Kita coba isi yang benar. Tanggal kirim ini sesuai, bisa kita pilih atau kita ketikkan. Misalkan tanggal kirimnya bisa Senin. Bahan ajarnya ini bisa kita pilih. Misalkan paket praktikum sains. Di sini ada muncul detail isi buku. Kemudian nomor DO ini otomatis dibuat oleh sistem ya. Di sini saya mencoba nama mahasiswa 2 huruf, apakah bisa? Kita klik enter. Tidak bisa ya, isinya minimal 3 karakter. Kita coba isi dengan nama saya Wawono. Terus kita klik simpan DO atau lacak, atau kita juga bisa langsung mengklik enter gitu ya. Ini juga saya terapkan event handle keyboard. Klik enter langsung bisa. DO berhasil dibuat lacak sekarang. Nah, ini DO langsung bisa dibuat dan bisa berhasil dilacak. Itu tadi kita lihat di soalnya apakah ada yang terlewat. Belum saya jelaskan formatting teks harga, menambahkan kurensi di bahan ajar. Di sini sudah menambahkan kurensi, terus satuan, nomor satuan. Di sini ada satuan. Kemudian status catatan HTML. Ketika mouse diarahkan ini akan muncul status. Ini sudah saya jelaskan. Ketika mouse diarahkan ke status maka akan muncul keterangannya. Nah, ini sangat asik sekali ya, meningkatkan pengalaman pengguna. Diarahkan langsung muncul keterangannya. Stok bahan aja sudah komplit. Tracking delivery-nya atau tracking pengiriman. Nah, di sini kita bisa memasukkan nomor DO atau NIM. Ya, kita coba masukkan NIM saya yang tadi 0491. Nah, ini langsung muncul ya. Ini yang barusan kita tambahkan tadi. Nomor DO otomatis tergenerate. Pengguna dapat melakukan stop pembayaran dengan cara menekan tombol enter. Pengguna dapat melakukan clear reset pencarian dengan cara menekan tombol escape. Ini ya. Ini kita bisa ketika kita klik escape ini langsung otomatis hilang. Data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan fungsi date. Data keterangan diambil berdasarkan input pengguna.
Ini data waktu, ini berdasarkan local time. Ini, kemudian keterangannya ini berdasarkan input yang saya berikan. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Saya lihat sudah bagian akhir ini, bagian tracking delivery order. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.